dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang tuh masih nguber. Ya, alhamdulillah akun masih jalan. Dan 6 bulan itu bisa mengubah hidupmu dengan nguber doang nih. Ya, dari delivery sebenarnya, delivery Uber kan? mau ke makanan terus ke Uber. Delivery makanan itu apa? Iya, kayak kita ambil dari warehouse Haris Farm itu beli. Oh, itu kan sebelum podcast kan? Podcast kamu udah Uber tok itu? Iya, udah Uber tok. Iya kan? So, seingatku kamu pas di podcast kemarin kamu cerita kamu kerja delivery Haris Farm kan? Habis itu pindah kamu nguber kan? Uber full time. Full nguber sampai sekarang masih full nguber. Iya, ada kerjaan lain sebenarnya. Ini sebenarnya. Tapi sebelum kita ke kerjaan lain, aku mau nanya, Ubermu itu kalau nggak full time dong sekarang ya? Enggak. Berarti kamu cuma nyari Uber sebagai second job ya? Iya, Extra. kalau masih stamina masih kuat gitu kan. Berarti nggak mesti kamu Uber, nggak setiap hari kamu Uber. Setiap hari. Dan setiap kali Uber berapa lama? Kalau aku misalkan pulang kerja jam 3 ya sampai jam 6 lah, kadang sampai jam 9 kadang kalau ada jam 6. Terus dapat berapa itu kira-kira? ya, Depend ya, tergantung. tergantung. Rata-rata. Kadang aku yang orderan $5 itu gak aku ambil. Yang aku kamu ambil, milih-milih kerja? Milih lah. Kan itu bisa ada diwaktuin berapa detik gitu. Kita mau ambil atau enggak gitu. Terus kenapa nggak kita ambil semua? Nggak bisa? Terlalu gak make sense lah sama jarak dan waktu yang kita ambil. Berarti Karena pakai mobil. Kalau pakai itu $5 tuh buat sepeda kali ya? kalau mungkin ya enaknya sih sebenarnya anak sepeda atau motor lah bisa lah. $5 itu. Karena mungkin setelah nganter dalam waktu 15 menit atau 10 menit langsung dapat orderan lagi, jalan lagi. Kalau mobil kan ada parkirnya, parkir pick up itu nyari parkiran dulu. Jadi kamu cari yang lebih dari $12 lah. berarti minimum $12 kamu ambil. Ya paling dapet 9 drop, 10 drop lah paling banyak. Berarti kamu cuma kerja 10 drop doang bisa pulang kan? Iya. Berarti berapaan? Berarti sekitar 100-an ya? Ya lumayan. Berarti kamu cuma nyari $100 doang? Iya. Tapi 3 jam. Tapi 3 jam. Dan alhamdulillahnya sih begini Bri. Jadi saya setting Uber itu khusus buat living cost aku di sini. Mau sewa mobil, Oke. rent rumah, kebutuhan badan biasa kan harus dipijat Bri, karena kerjanya berat. Ini pijat beneran. Boleh nggak nih kita spill? Banyak yang nanya kemarin, boleh nggak spill actually accurate-nya orang tuh living cost di sini tuh secara nyata berapa sih dari kamu? Wah, aku beda sendiri beli. Karena rumah aja, kalau orang lain kan rumah itu 250 atau 300 per weeknya ya. Itu orang nyewa kamar itu 300 per week. Iya, orang lain ya. Orang rata-rata cuma 150 coy. Ya, Sharing kan? sharing. Aku sharing lebih parah lagi, Be. Granny flat yang harusnya diisi 2 orang, aku isi 3 orang. Jadi aku cuma bayar $90 per week. Wow, it's a good deal. Ya. Tapi tuh kamu nggak sempit. Enggak, karena aku kebanyakan kerja di luar, Be. Berangkat gelap, pulang gelap. Nah ini orang yang membuat orang berbeda tuh, kamu tuh berbeda dengan orang lain karena orang lain tuh spendnya kebanyakan di room. Di room, ya. Which is mereka tuh nggak pulang, cuma tidur plok gitu. Nyewa kamar sendirian 300-400. Iya itu, ngapain? Kamu $90. Jauh sekali perbandingannya. Sama, soalnya apa ya, di rumah paling ya bangun tidur BAB, habis itu makan berangkat, habis itu pulang lagi tidur BAB, berangkat, gak ada yang spesial di rumah, yang penting tidur nyenyak udah cukup. Berarti cuma kamu pakai buat tidur. Iya, prioritas buat rumah ya tidur itu aja. Tapi yang penting bisa saving banyak. Tapi at least yang lain-lain sama dong pengeluarannya, kayak makanan dan lain-lain itu. Nah, makanan juga kan gak terlalu ini beli, makan gak terlalu kayak orang-orang ini pengen nyobain soto gitu kan, sekarang pengen nyobain badan ciak atau apa gitu. Enggak, aku kalau yang ada aja, lagi lapar nih apa nih, oh McD ya udah McD aja, lagi lapar nih apa, Bukan semua orang begitu ya? aja gitu ya. Mungkin ada lah beli kalau udah di atas agak naik dikit gajinya ya kan jadi tengil beli. Ya sama kayak ini ada di fase-fase itu beli ada.
Jadi kamu makan di luar itu termasuk ngirit nggak sih? Termasuk dibilang enggak, kamu makan di luar kan? Aku makan di luar kadang. Karena kalau dibilang orang ngirit tuh orang masak di rumah, bro. Itu ngirit tuh. Aku nggak ada yang masak, nggak bisa masak juga. Kamu kan nggak mungkin bisa masak karena kamu udah pulang udah capek. Jam berapa kamu pulang, Li? Jam 9. Kadang jam 9, jam 10. Kamu cuma pakai rumah itu cuma buat tidur doang kan? Jadi jarang banget dapurnya. Mie itu sering. Mie, ya kadang-kadang kalau capek gitu kan. Dan Berarti itu masuk jarang makan mie. jarang. Aku lebih banyak makan di tempat kerja sih, di site-nya itu kadang. Kan ada dikasih waktu sejam Makan tuh. di luar. Makan bule yang luar itu. Makan bule ya kadang. Itu Kalau- makan habis berapa, bro? Paling 16, 20. Nggak, maksudnya weekly. Weekly sih ya berapa ya? Kalau ditaksir misalkan sehari 50 lah, 50 kali seminggu. Murah amat $50 sehari makan. Bisa beli, aku bisa. Soalnya kadang cuma sarapan nih, aku roti apa itu banana bread sama latte yang kecil itu udah itu sarapan. Oke, Bisa. berarti 50. Berarti kamu kali 7, 5 kali 7. 3,5. 3,5 Iya. makan. Oh, gede juga ya. Oh ya, gitu lah, 3,5. 3,5 tambah rent mobil 250. Wih, mantap. Mobil 3,5 500 600. Tambah bensin mobil 60 60 per minggu. per minggu. Bisa ya? Bisa. Hybrid ya? Hybrid. Makanya nyawanya di sini ya. 560 ditambah rental 90, 610. Tambah rumah 90. Itu dah. Oh, udah ya. 60. Ya segitu. Income kamu, nah ini pertanyaannya nih. Nah. Tapi orang-orang lain yang income-nya 1.000 pun, yang orang-orang standar ya, Iya. $1.000 income itu udah standar banget di Australia sekarang zaman ini. Di bawah itu kayak jarang ada ya. Tapi $1.000 per minggu berarti masih bisa nyimpen 390 Wah, per minggu. Aku jujur sih nyimpen banyak beli. Ya kamu kan beda income-nya. Sombong nih, udah mulai sombong nih. Kayaknya sesuai pasti, kalau dia dibilang dikit takut hilang ya kan, dibilang nggak ada takut nggak ada. Jangan dulu sombong ya, ntar dulu. Kita ngomongin yang lain nih, yang 1.000 berarti 390 per minggu mereka nyimpen. Nah, Ada lagi nggak pengeluaran? Oh itu sekolah kamu belum hitung bangke. Oh, iya, Handphone. enggak, aku beli ini. Tapi kan Facebook. bayar pulsa kan ini Oh, per iya. bulan. Per bulan ya. $40 kan ya. Ini ya $40 bagi Dua empat, lagi $10. 80. Anjing, sombong. Ada dua lagi. Enggak, ini dua bro. Asli. Jadi roughly kira-kira 700 lah kali ya. Iya. Masuk bayar sekolah dan plan handphone kan ya. Apalagi yang ada missing kita ya. Nggak ada kan itu doang expense itu. Enggak ada sih. Potong rambut. Enggak loh, agak sebulan sekali. Pengeluaran yang aneh-aneh itu kayak semacam kamu bilang tadi pijat Oh kan? iya, itu kebutuhan beli. Itu seminggu Buat seorang apa kuli ya. sebulan itu? Kadang seminggu sekali beli. Buset. Wajib beli. Izin benar. Pijat bener lah. Ini kita manggil orang pijat. Pijat bener. Enggak, emang pijat beneran. Asli. Itu kamu budgetin itu. Iya, 150. Pijatnya doang setengah makanan seminggu sih bangki. Tapi itu nggak ngerokok. Hah? Nggak ngerokok berhenti. Kok beda? Ini rokok. Enggak, kemarin karena aku mau pulang di rumah mau ngerokok jadi ngerokok lagi. Oh gitu. Kemarin kamu Kalau- ngapain nge-vape? Pijat beli. Jadi rokoknya off, aku pijat gitu. Biar sehat. Biar sehat. Tapi Jadi kamu kenapa nggak coba vape? Nggak bisa. nggak bisa beli, gak enak. Nggak berasa ngerokok. Nggak bisa. Oh Kayak bohong-bohongan aja kayak apa Oh, itu. kalau mau kenapa nggak kertasnya kamu bakar dulu? Anyway, berarti orang-orang tuh 700 di luar massage ya. Nggak ada orang massage. Beda lagi orang misahin buat massage. 700, 300 setiap orang bisa nyimpan seminggu minimum $2 Australia. Kalau kamu nih sekarang nih balik lagi sekarang ke kamu. Kamu nguber itu sekitaran 5 hari, 7 hari. Kira-kira nggak normalnya. Kadang aku fullin 7 hari kadang. Berarti 700 tuh extra income. Itu udah cover semua itu. Iya, living costmu makanya ke-cover. living Iya, cost bener-bener. semua, makanya aku bayar sekolah, pulsa, living cost, pokoknya living cost Itu semua dari Uber. Dari Uber. Jadi yang Aku patokin kalau misalkan
aku gak sempet ya. Wah, besok misalkan hari Senin kan harus bayar mobil ya kan. Saldo di rekening buat bayar itu baru ada 100, ya udah. Gimana caranya 150 harus dapat nih buat bayar mobil gitu. Berarti kamu targetin tuh $50 Iya, kerja. jangan sampai buat sewa mobil misalkan ngambil dari yang gaji aku yang kerja ini. Oh, kamu gitu. sama sekali nggak mau nyentuh uang Gak kamu mau, kerja itu. gak mau. Aku ngedisiplinin diri aku sendiri begitu. Oh, wih, bisa sampai sekarang 6 bulan loh. Bi. Alhamdulillah bisa. Dan bisa, mantap. Dan iya sih, kebetulan sih Ajis nih besok mau pulang ke Indonesia. Tasik nih. Iya. Pertama kalinya pulang, baru tinggal setahun di sini, sama kayak kemarin si Angga yang di atas nih. Baru setahun udah pulang. Ini juga sama nih, baru setahun udah pulang. Ini rencana pulang karena ada mau beli apartemen atau apa gitu. Enggak. Ada gitu, belum. Ya karena ada calon sih nungguin, pengen ketemu ya itulah. Mohon doanya aja semoga finally cepet bisa sama kayak kamu Bila setahun jadi di sini bapak lah. ngejomblo. Iya, jomblo gitu. Nah, gimana cara kamu punya pacar ada calon itu di Indo? Kebetulan bibi aku ada teman, dia kan Oh, guru. jadi sering kenalan-kenalan Iya, ya? sering kenalan. Ya udah tuh sama itu katanya. Apa kerjanya? Oh, guru. Guru ini? Iya, guru. Guru apa? Guru SD. Tapi guru semata pelajaran itulah, guru SD. Wih, Oh, oke lah. calon ibu tuh. Ya, Iya. mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan. Tapi udah pernah ketemu belum? Nggak tahu Belum. orangnya. Belum. Berarti sama sekali nggak tahu orangnya. baru chat ya biasa doang, lah. Video call. Video call udah hampir setiap hari dong tuh. Ya, Iya. hampir. Mantap. Udah nggak bisa nakal lagi sini. Makanya beli. Oh, iya. Udah taubat lagi sih ya. Ya harus lebih ada masanya. Jadi jangan sampai ketika kita udah memilih kita merit tapi masih nakal, wah itu janganlah. Jadi yang mendingan yang muda-muda kenyangin Berarti dulu lah. Nakal emang wajar ya. Wajar, harus ada masanya, itu emang harus nakal. Biar nggak pada saat meritnya baru keluar nakal lagi. Nah, Itu bagus, Gong. Nakal dulu, Gong. Jangan sampai ntar udah punya anak istri baru nyoba-nyoba slot. Ya kalau mau nyoba sekarang aja, tapi jangan sih. Gimana Kalau sih? penasaran, kalau penasaran gitu ya kan, gimana sih rasanya? Oh, Tapi emang begini. bener, Jis. Iya, aku ngerasain. Oh, kecanduan judi itu kayak gini. Oh, gitu segala habis. Oh, gitu. Kecanduan. Oh, slot-slot kamu bilang tuh maksudnya judi. Aku pikir Iya. slot cewek gitu maksudnya. Beda. Kalau masalah hati jangan dipermainkan lah, beli. Kita sebagai cowok untuk main-main, misalkan main naik gunung lah, sepeda atau motocross atau segala macam, mungkin ngedrip mobil itu mainan lah segala macam. Tapi kalau untuk mainan hati cewek itu janganlah. Beda loh, Jis, bermain hati cewek dengan kamu Janganlah. bukan mencoba. Kamu bareng sama cewek tapi ternyata ngerasa nggak nyaman, pergi lagi. Oh. Itu sih bukan memainkan namanya. Itu Emang nggak nggak cocok jodoh itu. ya. Iya, betul, beli. Belum pernah kamu ngerasain kayak gitu? Udah. Ini pacar kamu udah pernah pacaran sih belum? Apa udah tiba-tiba kamu nikah tuh sih? Gak tahu kalau dia. Kalau aku mantanku berapa ya? Oh, kamu udah punya mantan? 12 apa kali beli? Berarti kamu laku nih dulu. Aku lagi kuliah di Jakarta ya, lumayan laku lah. Karena dulu seorang Mapala itu laku. Iya. Anak keren ya kalau Mapala ya. Iya. Kemana-mana juga beli, ke Aceh, ke Palu, ke Bali, ke Jawa Timur, ke Ubok semua. Kamu kan anak-anak senja kamu. Iya. Enggak Kopi-kopi, beli. yang main kopi-kopi itu loh. Kan yang ngambil video di atas bukit, di atas gunung. Ini enaknya menikmati di depan view begini. Iya. Gitu kan. Iya. Makanya puitis kan. Iya. Jadi cewek-cewek pada nempel ya kan. Iya kan. Enggak juga sih beli, enggak. Calon istriku nonton beli. Jangan. Loh kan dia kan tahu, dia kan pasti tahu masa lalumu dong. Iya. Siapa tahu dia dari sini bisa tahu masa lalumu. Iya. Jis, mau nanya dong Jis, kamu kerja, kita boleh nanya nggak nih, Ya. kerja kerja utamamu apaan sih? Kalau boleh tahu. Spion ya. Apa ini? Jadi kerja aku yang pertama high risk. High return. Udah kayak main kripto. High risk, resikonya tinggi. Risikonya tinggi, membahayakan nyawa ya kan. Apa kamu pemadam kebakaran? Itu makanin singa. Mandiin singa. Bisa jadi mandiin singa segitu duitnya.
Ya, aku cleaning boleh. Cleaning tapi agak lain nih. Ya baru mau ketanya gimana cleaning apa ya? Cleaning kaca atau building lah, kayak bangunan seperti Berarti kayak macam ini kan yang balustrade ini kan? balustrade, ya balustrade begini, tapi kami yang bersihin dari luar. Gelantungan dong. Yoi, gelantungan. Itu Wih. dia, Bri. Ini setinggi gini gak sih? Ya, aku pernah paling Lebih tinggi lagi? Lebih tinggi 42 lantai. Gila guys, ini just information, ini level 15 loh, ini setinggi ini 42 lantai, setinggi apa ya? Itu gedung yang di Saint Leonard. Berarti nggak mungkin kebuka dong balkoni yang 42 lantai. Enggak ada balkoni. Nggak, pasti mereka tertutup Iya, balkoninya flat, kan? iya. Iya. Itu bahaya banget kalau punya balkoni, anginnya bisa kenceng banget. Oh iya. Nah ngomongin masalah angin kenceng, aku tinggal di level 15 aja anginnya terasa gitu. Jadi kalau di pekerjaan yang ini climbing ini apa, abseiling di sini Apa? populernya abseiling. Apa itu? Iya, pekerjaan di ketinggian, abseiling. Oh itu namanya abseiling. Abseiling, ya. Abseiling, oke. Itu saat yang nggak boleh kerja ketika pertama hujan, kedua angin, Oke. ketiga kebakaran mungkin gedungnya. Lu Itu masalahnya nggak boleh. angin kan terus-terusan ada, nggak mungkin berhenti. Iya, tapi kan ada tuh suka yang besar banget Oh, itu angin topan kadang-kadang. itu kan, maksudnya topan bukan itu kan. bukan topan, ada ketika pokoknya di luar itu anginnya kenceng, memungkinkan kita itu gak bisa turun. Kalau kita turun bakal ke Itu tahunya dari mana? hampas. Kamu harus coba dulu dong. Ada apa namanya, biasanya itu tugas supervisi buat menentukan wah ini cuaca gak bagus. Oh dia bawa alat kali ya? Ya segala bisa macam. jadi ada alatnya, kecepatan angin berapa, memungkinkan kita untuk turun atau enggak. Oke. Itu supervisi yang nentuin. Kalau kata supervisinya oke, Baru. jam ya bisa, tapi kalau enggak ya oke, we go home. Nah saat we go home itu aku ngobar. Tetep. Kalau misalkan Jadi kalaupun misalnya nggak ada kerjaan, kamu oke aja gitu, masih selanjut ngubel full harian. iya, kadang kalau kan pekerja ada 5 orang nih. Kalau aku karena deket sama bosnya ya, walaupun bosnya orang Filipin, Deket-deket gimana nih maksudnya? dia dekat ketika ada kerjaan tengah malam, aku yang diajak. Oke. Kerjaan tengah malam yang karena tokonya kan 24 jam itu. Berarti kamu orangnya siap-siap aja Iya, gitu kan? siap aja. Kita ready. Orang Indo banyak kan gitu tuh Ya bagus. ready ya, harus siap di segala medan lah, Iya, ya kan. benar, ya. Malu dong, Mapala udah berapa tahun ya kan, Iya. tapi masa bersihin balkoni doang tengah malam Tapi gak bisa. cocok ya, kamu kan? Mapala, suka mendaki. Sekarang kerja mendaki, Spiderman kamu nih Iya, sekarang. Spiderman. Jadi Spiderman ini. Tuh, ya, Kok tapi serunya juga sih, misalkan kadang ada anak-anak di dalam apartemen gitu kan, dadah-dadah gitu, hai, hello, itu kan kita bisa berinteraksi, jadi gak melulu kita interaksi sama kaca terus. pernah nggak sih lihat Say hello. ada yang crazy itu kan lagi besok tiba-tiba wah apa nih gitu. Ada pas di perkantoran mana ya, Alexandria kalau gak salah. Dia nulis tulisannya slay. Apa slide? Mati lu. Apaan slide? Slayer SLIY. Oh, SLAY Slay. Iya. Alright, oke. Itu dia maksudnya buat apa? Canda. Oh, maksudnya nggak ada, tapi nggak pernah ngeliat yang wow jelas. Ada tapi cowok. Yang Apes banget aku. panjang gitu tiba-tiba. Cowok mungkin ya, karena cowok mungkin buka baju di tengah rumah ke kamar mandi. Anduknya Mudet di nih total. total. Astaga, itu timun kemana-mana. Ampun. Cewek belum pernah. Ah, cewek gak pernah. Tapi kan orang biasanya kalau pembersihan kamar tuh mereka dikasih notis. Iya. Kalau apartemen. Mungkin dia gak baca mungkin. Oh iya, mungkin dia nggak lihat. Iya. Kan biasanya orang nggak peduli Di dengan Pirmon aku. Di Pirmon. Kejadiannya itu di Pirmon. Iya. yang kena buku tilang itu. Iya. Begitulah, Bri. Jadi bekerja di ketinggian, pekerjaannya kadang bersihin kacanya, kadang kita bersihin gedungnya gitu. Bersihin gedungnya itu maksudnya kayak sama tembok-temboknya gitu. Iya, sama Ini diapain kabar-kabarnya apa
mah apa sih beli namanya? Laba-laba. Oh, Sarang cobweb. laba-laba. Kamu itu bisa bersihnya apa? Ditembak atau Ya pakai tangan aja gitu doang. buset? Kalau ada laba-laba pun Ya paling disentuh doang. Udah kan nggak boleh dimatiin di pencipta alam ya kan. itu nggak takut kamu Enggak. digigit balik sama laba-laba yang Enggak. lu hancurin rumah gua gigit balik lu gitu. Enggak, karena kan laba-laba gedungnya bukan laba-laba hutan beli. Laba-laba hutan iya, waduh. Kali aja ada laba-laba. Ini kan Australia, Bu. Everything in here gonna kill you, enggak? Iya betul beli. Tapi pakai sarung tangan sih beli, safety lah. Aku pakai tangan. Dan itu juga banyak seperti gedung tua kan. Ya cuma setitik dua titik gitu. Oh, karena sering dibersihin kali ya. Ini jarang ada karena kan. maintenance lah per 6 bulan sekali kalau nggak salah kontraknya mereka itu. 6 bulan sekali. Kamu bersihin itu anggaplah satu gedung misalnya kayak ini berapa orang bersihin? Kadang aku berapa orang? Aku 4 orang. Itu berapa lama ngerjain satu gedung? Tergantung beli. Kadang 2 minggu, kadang seminggu. Oh, dicicil itu ya? Oh, kirain langsung jadi itu. Oh enggak. Misalkan ini balkon ini ada 3, ya ini sekali turun bisa. Jadi ke sini, sana, situ bisa semua bisa Dia diambil. gantungnya dari atas. Iya betul. Ya. Anggaplah dari sini, misalnya kayak gini. Aku ganggu beli dulu dong. Harus ngetok-ngetok. Nggak, anggaplah paling atas tuh seperti ini. Nah, Terus kamu naruh anchor patokan? point namanya. Anchor point. Anchor point, oke. Anchor Itu point. di mana? Ada, udah disediain tiap Oh, building berarti ada. building tuh udah ada anchor point-nya. Iya betul. Oh. Dan anchor point itu biasa dicek per 6 bulan atau Dicek apa? Oh, kekuatannya dicek, itu? Iya, ini masih proper ya? layak atau enggak gitu. Oh, ada proper kayak Dan di gitu? sana ada tagnya. Oh, ini kayak layak semacam- nih. Oh, berarti kayak electrical test itu Iya betul. Oke. Karena ini high risk beli. Kalau itu kita pakai tapi jebol kan masalah juga. Semua pada Jadi jatuh. sebelum apalagi building baru, kalau building baru bos tuh ngecek. Kalau misalnya bangunannya itu nggak ada harness, kamu kan bilang tadi sekreatifnya sendiri kan? Nggak ada anchor point, nggak ada anchor point. Gimana kalau terjadi sesuatu? Kita milihnya sangat-sangat proper nih. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada anchor point, nggak memungkinkan ada buat tambatan anchor point itu Iya. kita cancel kerjaan. Oh, bisa di cancel. Bukan cancel, jadi nunggu si Tapi supervisor nggak mungkin ngambil juga kerjanya kan? Nggak mungkin. ngasih kamu. Jadi kamu nggak pernah dapat yang namanya cancel kerjaan karena nggak ada Ada safety anchor point, point. iya, Iya, nggak ada. right. Nggak ada. Kamu terima udah beres, Oh, supervisornya yang gini tanggung jawab. dan kerjanya sangat proper kan. Aku pernah juga kerja gelantungan gini di Indonesia ya, Oh, pernah di Indonesia? pernah juga Oh, di Indonesia ada. Oh, maksudnya di Tasik ada bangunan gede tinggi. di Jakarta. Aku kerja di Jakarta. Oh, banyak bangunan tinggi. Banyak. Dan itu kita memang kadang ada yang disediain anchor point, kadang juga kebanyakan gedungnya nggak ada. Ya, aku nggak tahu. Aku punya bangunan di Bali pun kayak aku nggak pernah diajarin ada kayak gitu Iya, kan. Aku jarang dengar tuh. Jarang, karena kan ada yang enak itu, yang memungkinkan enak itu ya ada bekas gondola yang pakai mesin tuh. Nah itu kan besinya besar-besar itu beli. Oh, pada saat pembangunan. Iya, Nah pada itu saat bisa yang- tuh dipakai. Oh. Kadang ada juga gondola yang buat bersihin kaca tapi rusak. Itu kan maintenance-nya lumayan tuh kan. Oke. Maintenance untuk buat alat besar itu. Terus Makanya banyak yang pada rusak ya. banyak yang ya itulah, ketika mereka rusak dan daripada benerin misalkan berapa dolar gitu kan, tapi buat nyewa orang bersihin kaca lebih murah, otomatis mereka pilih yang Iya. Oh. gitu. Karena kalau pakai gondola tuh otomatis kan gondola itu semacam bak yang turun kan. iya itu Jadi itu kamu lama. bisa, tapi lebih aman bersihnya, lebih santai. Iya emang Tapi biaya maintenance-nya yang mahal. macam itu kan mesin oke. besar beli itu. Daripada itu mendingan pakai manusia-manusia Spiderman. Iya begitu beli mendingan. Kan kamu di Indo udah pernah kerja beginian nih. Ah. Di sini juga udah pernah. Ada perbedaan nggak sih? Perbedaannya Selain dari uang ya, kerjaan dan macam-macam standar itu apa gitu. Kalau standar kayak semua sama deh, kan pasti pakai squeezy kan bersihnya. iya, squeegee semua. Iya. Ini di manpowernya beli. Apa maksudnya power itu apa? Kedisiplinan orang yang kerja di sini sama di negara kita, karena mungkin berkembang ya beliau, masih banyak bunganya berkembang gitu kan kalau di kita. Jadi datang ke site nih, kopi, nyalain rokok, nongkrong dulu ngobrol, itu kan budaya kita. Apakah karena di Indo itu nggak
dibayar per jam. Mungkin. Jadi mereka ya budayanya gitu. santuy dulu Ya, kan gitu. Kalau di sini Kan begitu kamu udah di set langsung dibayar kan? iya, kalau di Harus. sini nggak bisa. Ya Kayak kita kata si bos datang jam 7 ya kita Jam 7 sudah mulai siap-siap. langsung set up anchor point segala macam udah langsung turun. Alat-alat disediain. Alat-alat kita sendiri beli. Kalau di Indo Di Indo disediain. bedanya di situ. Bedanya di situ. Kadang di Indo juga ada yang proper sendiri karena kan mahal beli. Oh, alat Alat-alatnya tuh mahal. Oh, enggak cuma tali dong. Gak cuma tali doang beli. Mahal harganya. Kan yang kulihat yang di itu kan mirip alatnya mirip sama orang yang mendaki itu gak sih, yang climbing, rock climbing itu kan? Iya. Ya, Jadi hampir sama. Hampir sama kan? Hampir Oh, ada bedanya di mana? Bedanya ya lebih safety lah. Ada ketika kerusakan gitu kan dia langsung kunci jadi gak loss ke bawah gitu. Kalau rock Terus climbing, kita double misalnya nih, kalau rock climbing, misalnya kamu kepleset, dia kan begini tuh, nyangkut Iya. langsung gantung gitu kan? Iya. Itu kamu juga sama? Iya, tapi udah ada sistemnya di situ. Kita kan pakainya double rope. Oke. Jadi dari standar internasional itu nggak ngebolehin single rope. Kalau rock climbing single rope. Single rope ya Oke. rata-rata. Nah kalau double rope ini ketika yang satu putus, yang satu jadi backup. Makanya yang satu ini tali itu nggak boleh diganggu nggak boleh digantungin misalkan ember lah atau HP lah nggak boleh. Berarti main rope-nya yang digantungin. Itu ya, yang main rope baru kita pakai buat apa segala macam. Tapi yang alat satu ini nih, yang single rope ini cuman pakai backup, ada namanya backup device. Itu ada asap, ada namanya ya semacam begitulah. Jadi Alat alat lah pokoknya. ya turun sendiri. Itu Jadi buat ketika ada hentakan, misalkan yang ini putus, yang itu langsung nyangkut. Di Indo gitu juga. Nah, iya sama, internasional semua. Oh, Semua itu internasional standarnya sama. standar lah. Standar ya. Berarti yang berbeda selain manpower apa lagi? Manpower. Manpower itu bukan manpower sih namanya itu. Apa ya? Culture, working culture. Working culture. Iya, working mungkin culture masuk. kan kalau orang Indo, iya mati maybe because dia tuh nggak dibayar per jam menurutku, Iya. dibayar per project atau dibayar per Per hari. hari kayak tukang tukang ini. Aku per hari ya. Jadi kalau di Indonesia per hari mungkin jadinya santai ya kan. Kalau gak ada bos ya kan, udahlah ngopi dulu. Iya, ya oke, kan? gitu. Kalau kita Di sini kan every second Iya. it's money gitu kan. Iya, Jadi kalau di betul. bosnya kamu lihat kamu satu-satu ditendang kamu gitu. ya udah kamu ketika kerja ya udah kerja gitu. Ketika rest kamu istirahat ya udah gitu. Alat sama. Maksudnya kualitas alat di Indo dengan sini. Sama. Cuma harganya sama. Harga sama. Tapi di sana kamu dibayar perusahaan. Apanya? Alatnya disediakan perusahaan. Kamu Kalau di sini bayar sana sendiri. ya. Habis berapa tuh alat? Ya tapi kalau di Indonesia beli alat disediain tapi gajinya beda sama yang punya alat sendiri. Oh, That's the point, karena ya. berarti kalau misalnya kamu modal sendiri alatnya gajinya gede dong. Iya, lebih gede. Tapi Oke, kalau oke. dimodalin perusahaan ya Ya wajar lah, itu kayak kontraktor kan ya. kamu punya alat sendiri. Karena di Indonesia rata-rata nggak sanggup beli alat ya beli lah. Karena mahal itu. Nah makanya pertanyaannya itu berapa sih? Emang seberapa mahal sih alat itu? Pertama ya kalau misalkan proper semua baru semua Cuman yang bekas. ada. Oh, ada Saya yang bekas bekas. orang, aku nih mau pensiun gelantungan ya udah aku jual di Facebook bisa. Berani kah kamu beli yang bekas-bekas itu? Aku beli yang bekas beli, tapi ini kalau yang mau mulai jangan aku gak saranin gitu. Mendingan baru ya. Mendingan baru karena ini masalah nyawa lah Iya, ketinggian. kalau baru itu habis berapa? 20 jutaan beli. 20 Berarti juta sekitar rupiah. 2000-an lah ya. Iya, 2000 Everything tuh harness, apa gantungan itu kan? Iya. Tali-tali Ya semua device lah, semua alat-alat karabiner segala macam 2000. itu 2000. Harusnya doang nggak ada alat itu udah 800. Udah 8 juta tuh baru. Oh, pegangan itu doang 800. Iya. Yang Belum ada. yang gantungan tuh kadang buat bayi itu kan kayak semacam Iya, itu doang. Ya. Belum ada apa namanya yang buat turun atau yang buat naiknya. Ada Itu yang- juga segitu juga harganya, mirip-mirip. ya ada yang 200, 300 satu item itu. Mirip-mirip lah harganya, nggak Iya. jauh beda ya. Mungkin karena berhubungan dengan safety sih ya. Iya, jadi Jadi harganya. emang mahal. Dan itu barang-barangnya dari Jerman, dari ya perusahaan luar semua lah. Nggak, negara luar semua, gak ada yang dari lokal. SNI nggak ada. Aduh, ya begitulah. Ya, aku mau
nanya lagi, kalau misalnya kamu pernah dengar nggak sih worst case scenario what happen di dunia kayak ginian? Maksudnya sampai apa yang pernah kamu dengar? The worst apa yang pernah cerita apa yang pernah kamu dengar di dunia kayak ginian? Aku baru mau ngambil training, baru info sebulan sebelumnya ada yang jatuh. Jatuh Mati. Itu jatuh kenapa? Bukannya kamu bilang udah ada backup segala macam? Nah ini nih, jadi dan rata-rata orang yang jatuh itu udah level 3 beli. Karena mereka udah tahunan. Level 3 tuh Level 3 semakin tinggi berarti udah. Jadi udah profesional. aku kan level ya? 1. Level 1 itu kamu baru mulai ini ya. 1000 jam. 1000 jam. Oh tuh naik level kayak main game ya. 1000 jam dulu. Kayak guru lah ada sertifikasinya gitu. Aku level 1 kalau udah working hours-nya 1000 jam bisa naik ke level 2. Oke. Habis itu 2000 jam bisa ke level 3. Level 3 bisa jadi trainer apa segala macam. Udah jatuh udah semakin ahli makin jatuh. Nah, ini rata-rata yang level 3 yang jatuh beli. Yeah, why? Karena mengabaikan prinsip yang mereka ada pengabaian, penyepelean lah mungkin ya dalam tanda kutip. Oh ini safe nih. Udah biasa nih. Udah biasa nih, nggak bakalan slow aja gitu beli. Jadi meremehkan lah. Ya itu. Jadi intinya karena ini kerjaan berhubungan dengan nyawa, anggap aja setiap hari kamu nggak terlalu. Iya, jadi karena kalau karena terlalu udah terbiasa sering begitu jadi ada hal segitu. Wah ini nanggung nih, udah diginiin aja gitu kan. Udah akhirnya fail gitu. Tapi itu maksudnya itu sifat dasar manusia sih Bu. Kita nggak bisa ngomongin kita nih bisa driving biasa nyetir dengan orang yang baru bisa nyetir. Iya. Pasti begini kan. Iya, tapi kan sebenarnya nggak boleh kan. Betul. Nah makanya di kita tuh pelajaran aku yang ambil yang training ini beli training di ketinggian ini. Penyepelean beli asli itu. Ada video, ditunjukin video di mana dikasih ajarin kayak gitu sama mereka. Iya, sama mereka. Tapi karena aku udah biasa ya pelajarannya, ya. cara turun gimana pakai tali, cara naik gimana. Tapi satu pelajaran yang aku ambil dari yang berharga banget itu kebiasaan beli. Kebiasaan, misalkan habit itu ya. Kan kita datang bangun tidur ya kan, tapi jalan nih driving sambil teleponan itu kan nggak baik. Iya. Sambil ngetik apalagi di Indo kan kebiasaan begini kan. Ya, nelepon terus sambil makan lah atau apa. Nah itu kebiasaan yang sangat nggak boleh lah, gak dianjurin gitu kan. Nah itu kebawa ntar ke tempat kerja itu berarti kamu disuruh disiplin selain di luar kerjaan ya, kamu pun disuruh disiplin kamu. Emang disuruh kayak gitu kamu? Emang disuruh karena kalau kamu di rumah udah gak disiplin, ya tempat kerja gak bakal jauh gitu. Itu habitnya itu di sana. Aku pelajaran penting itu buat aku beli. Akhirnya kamu berubah. Total berubah. Yang kamu melanggar apaan biasanya kamu selama ini? Dan setelah itu yang fine aku sampai 50 jutaan dendam melanggar, habis itu gak ada fine lagi setelah pelatihan itu. Ya, awalnya fine kamu tuh awalnya kenapa? Kamu banyak kan parkir, nerobos lampu merah, speeding udah. Ya karena mungkin nyepelein ya gitu doang, itu samain sama di Indo gitu kan ya. Jadi tapi masalahnya kan udah pernah kena kan, kamu udah bayar fine, kamu udah kena lagi ya kan. Maksudnya kenapa nggak kapok gitu? Iya. Ya mungkin harus dengan pelajaran itu, hikmahnya dari. Berarti kamu dengerin omongannya dia baru, nusuk itu. Iya benar. Itu baru. Bener sih, kamu nggak pernah kena fine lagi selain parkir sih kulihat. Iya. Which is kamu parkir itu juga bukan urusan kamu tuh, orang office yang. Nah jadi itu beli, jadi resikonya. Dan yang saya dengar itu kasus yang di Sydney sendiri ya, di Australia sendiri itu sebelum saya terjun ke ini Juli kalau nggak salah. Juli aku latihan ngambil sertifikasi, ambil license. Juninya ada yang kejadian. Itu ngambil license. Tapi meninggal tuh orang. Meninggal level 3 padahal.
Level 3 itu berarti di atas 3.000 jam. Orang di mana nggak tahu. Boleh sih. Bule, gila kasihan banget ya. Ya. Maksudnya udah itu duit udah pasti Oh iya. level 3, level 1 ya. Ntar aku tanya berapa duitnya. By the way, untuk itu kamu harus ikuti pelatihan. Wajib Bli, harus latihan dulu di Itu sini ada nggak main-main. kursusnya nggak sih di sini? Kalau kursus langsung pelatihan sih Bli. Itu kamu tahu dari mana ada kerjaan kayak gitu? Karena di Indonesia sendiri kan untuk license ada IRATA namanya, International Rope Access Trade. Oke. Apa ya? Ya itulah, lupa aku. Indonesia suka banget International mengakronim Rope sesuatu. Access Trade, ya benar. Ya. Itu asosiasi sedunia lah. Oke. Di UK. Oh, kamu ikut? Ininya. Nah, aku ngambil Di yang Jakarta? itu. Enggak, kalau di Jakarta aku lokal Beli. Oh, lokal. Ada yang di Jakarta juga. Tapi sama-sama aja yang diajarin. Iya, sama aja, pelajarannya sama. Cuman kan lebih murah kalau lokal ya. Cuma kan nggak bisa dipakai di sini. Iya, nah aku ngambil lagi di sini. Jadi aku kemarin kan kerja Uber Eats, kerja delivery Uber Eats, aku tabung Buat bayar itu. buat bayar license itu kursus ya. Mahal. Ya lumayan lah, 1.700. Lumayan gede tuh. Mama lagi license itu berapa hari kamu ikut license? Buat biar dapetin license? Seminggu Sampai lulus. Berarti seminggu nih pelatihan. Kayak sekolah gitu. 5 hari lah, tepatnya 5 hari. Kayak sekolah gitu. Iya, sekolah. Dan di hari terakhir ada asesor Buat dites. dites. Yang diajarin dari hari pertama sampai hari ketiga itu dites. Oh kamu lolos? Iya lolos. Oh kamu belum? Harus ada kelas tambahan ulang, tapi gak bayar. Kayak remedi. Iya, ya sampai bisa, sampai kata asesornya oke. Habis itu, nah aku baru nanya nih, kalau misalnya Habis itu ada lagi Beli. Pertama itu kan itu kalau itu udah semakin ke detail. Aku mau nanya nanti setelah itu. Sebelum ini, sebelum kamu ke detail tentang kerjaan, tentang how to become Spider-Man gitu. Oke. Bener aku tanya ini dulu. Apa namanya? Setelah kamu dapat nih kerja sampai sekarang, apakah kamu udah lancar kah semuanya? Oh, kalau lancar apanya Beli? Kerjanya dan everything. Ya, karena di Rope Access sendiri ada orang yang udah 2 tahun 3 tahun ya. Cleaning itu kerjaan Rope Access termudah. Oh, Rope Access itu ada Easy banyak. ya. Banyak Beli. Ada Oh, misalkan kayak kamu bilang itu masuk cleaning sih, cleaning window, cleaning bangunan. ya, itu easier than Yang the other. di atasnya itu? Di atasnya itu ada yang misalkan ada tembok nih jebol. Kamu nge-patching tembok. Itu kan lumayan susah. Ngedempul lah. Ngedempul terus atau ngecat. ganti batu bata atau ganti ada orang pengen AC gitu kan di atas, atau supercar mungkin diangkut. Berarti kamu masang-masang ngasih ke atas kayak gitu. Nah itu kalau yang lain lah, aku belum kesana. Tapi ada juga kayak gitu. Ada, dan itu bayarannya lumayan lebih Lebih mahal gede dari dari cleaning. Cleaning Berarti itu cleaning itu termudah. base lah. Base Best start ya. Kle. Jadi kalau orang mau nyoba atau mau terjun di dunia abseiling, is better for big cleaning. Yang aku bingung itu, Jis, kerjaan ini kan masuk kerjaan jarang ya. Orang Indo yang ada di OSIT ini melakukan nih. How do you get the information? Dapat dari mana informasi kamu dapat ada kerjaan seperti ini di sini? Awalnya itu gimana? Aku training, aku nanya dong, kan di sana ada orang Peru. Nah, training sebelum kamu training lah, kamu harus tahu dari mana ada informasi beginian. Aku kan di Indonesia juga udah gabung grup-grup ya. Aku mikir gitu kan. Di sini kan kerja ini otak iseng aku aja lagi ngopi gitu, lagi ngerokok. Ini aku kerja nganter makanan aja udah bisa nabung, udah bisa bayar mobil gitu Udah kan. segini kan gitu ya. Udah segini, apalagi kerja yang bahaya nih. Oh, Di situ. Oh, itu awalnya. Apalagi yang high risk nih, yang
kata orang bahaya gitu kan. Kata orang, karena buat orang yang terbiasa kan itu bahaya banget gitu, beli di ketinggian segala macam. Padahal dipikir-pikir di jalan juga bahaya. Saya hampir mati loh di jalan, ya kan? Nih kecelakaan lebih banyak di jalan daripada di ketinggian. Aslinya loh, Bli, ya kan? Di jalan ada yang tabrakan, ketabrak segala macam. Di ketinggian ya gitu, setahun paling mungkin 5 tahun satu orang mati gitu. Pun udah berita gede banget tadi. Iya, di perjalanan, lebih banyak lagi, Bli, yang mati. Yang di Paramata kemarin itu kan heboh banget, tabrakan berapa orang. Nah, itu Ya, yang orang Indonesia yang di Adelaide sama di mana itu kan banyak. yang WHV yang yang di pinggir-pinggir. jadi saya ubah mindsetnya. Oke, pekerjaan semuanya ada risikonya gitu kan, ya udah. Bener-bener. Dan yang saya ambil adalah pertama udahlah pasrah gitu kan, tawakal ke Tuhan gitu kan. Ya Tuhan, tolong saya mau ngambil pekerjaan ini, tolong saya, selamatkan saya. Udah, kalau udah begitu, udah kita pasti Tuhan itu ngebantu, gak ada yang lupa, semuanya proper gitu. Terus kamu nyari-nyari tahu dong setelah kamu dapat iseng itu, nyari-nyari tahu ada nggak sih Nanya ke si gimana ya caranya. Nyarilah info di Facebook kan, kerjaan. Cari info di mana? Searchnya di Facebook. Apa kamu window cleaning, window cleaning. upselling, window cleaning gitu kan. Wah, ada nih. Wah, ambillah license, bismillah gitu kan. Kebetulan ketemu tuh orang-orang, gimana dong cara ngelamar kerja. Ketemu di mana? Di training, pas ngambil license ada 5 orang kalau nggak salah. Lo kan hang on, advertisementnya pasti dibutuhkan window cleaner. Kamu kan nggak punya apa, kamu nongol sana gitu. Nah, kan sebelum aku ngambil license, dapat ngambil license dari mana aja aku nggak tahu. Awalnya udah kamu jumping, soal kamu nyari informasi ada window cleaning di Facebook. Kamu dapat nih window cleaning nih. Tapi dibutuhkan pasti license, kamu dapat dari mana ada license itu kamu? Nah, itu aku searching lagi. Apa sih license-nya yang diakui di sini? Ada 2. Ada namanya Sprat namanya. Dan Irata itu yang aku mention tadi. Nah, kalau Sprat ini hanya bisa di 3 negara kalau nggak salah. Amerika, Australia, sama Inggris. Kalau yang Irata itu? Kalau yang Irata seluruh kamu ambil dunia. dua-duanya apa cuma satu? Harus satu lah. Irata bisa juga dua-duanya. Cuman ngapain yang ngabisin? Iya, kamu carinya Irata gitu. Dan harganya sama, 1.700. Mendingan Irata dong. Nah, Irata enak ya. Aku ambil Irata. Dan walaupun sekarang misalkan aku pulang ke Indo dan apply gitu kan, aku punya pekerjaan pengalaman di sini segini-gini, dan aku apply ke Dubai misalkan, itu bisa pakai Irata itu. Itu enaknya. Dari situ kamu dapat informasi bikin license, kamu nanya-nanya sama orang di tempat license, misalnya kerjaannya gitu. Iya. Gimana dong? Ya, hubungi ini, masuk grup ini, di situlah mulai. Dari situ ya, channel ya. Emang kamu lugas tahu jalurnya kan. Banyak banget orang-orang Indo pertama mesti disuapin dulu makanannya gitu. Niat sih, Bli, pertama emang niat dan kemauan itu emang 2 hal berharga itu, Bli. Kalau udah gak ada niat, gak ada kemauan, udahlah mati aja di kosan makan kecoa gitu kan. Tapi enaknya gini sih, Jis. Untungnya kamu tuh kerja Uber, Jis. Oh iya sih. Coba kalau kamu kerja kontrak, atau kayak orang WHV pada umumnya lah. Iya. Kamu kan WHV kan? Iya. WHV pada umumnya yang notabene ke kebun, ke tempat-tempat yang udah ada kontraknya. Kamu dapat nyari waktu di mana itu mencari hal kayak kamu lakukan sekarang? Nggak mungkin. Iya betul. Ya, jadi waktunya kalau Uber kan fleksibel kan ya. Banget. Ya, menurutku sih dari situ enak ya. Terus dapetin itu license. job pertama kamu bisa dapat license atau bisa kerja? Aku ngelamar dong. Ngelamar di perusahaan. Ada pembukaan nih berarti. Ada. Aku dapat dari grup-grup itu. Iya. Ada namanya Frank Liu di Facebook itu nge-share. Nama Chinese lah dia. Nama perusahaannya apa ya? Usah sebut lah, nggak usah sebut ya. Kerjanya di Pirmont. Inspeksi kayak apa ya namanya ya? Jadi kalau ada angin tuh ada penghalangnya ke kaca gitu kan. Jadi si angin tuh gak langsung ke kaca, ke
Ada begituan nih. Karena 42 lantai. Itu kita ngeceknya itu doang. Oh, itu ada ini murnya nggak, inspection doang. Apa namanya? Fasad. Iyalah, mungkin apalah bahasanya. Semacam fasad lah ya, Iya. biar nggak kena balkoni kan. gitu. Biar nggak kena kacanya dia langsung gitu. Iya. Ya mirip-mirip ini lah beli. Ya, itu namanya fasad. Itu kalau di Indo biasanya lebih jatuhnya ke hiasan sih itu. Iya. Kalau rumah biasa hiasan, tapi kalau gedung bangunan mungkin ada fungsinya kali itu. Oh, berarti fungsinya itu sebenarnya. Baru tahu aku. Jadi kalau ada objek yang layak kayak ada yang jatuh atau apa itu Dia nggak nyangkut ya, bahaya. nggak kena kaca Nggak ya, kena kaca benar-benar. gitu. Baru tahu kok fungsinya. Nah itu aku kerja berapa hari ya? Seminggu lah. Terus? Seminggu habis itu. Oh, ini bukan kerjaan kamu sekarang? Bukan. Oke, kamu kerja itu dulu. Masih namanya nyoba-nyoba dulu ya. Testing water lah ya. Aduh gini doang nih gitu kan. Kenapa kamu keluar? Karena lingkungannya beli gak boleh ngerokok di atas site-nya itu kan, kurang slow lah. Oh, emang ada tempat yang membolehin kamu ngerokok? Nggak ada sih. Kebetulan yang bos aku sekarang ini, aku sebenarnya udah mau niat disiplin nih beli, cuman gara-gara ini bos begini nih, ya udahlah. Gitu kan, slow ya udah, aku ngikut juga. Tapi bos ini lebih slow lah itu. Tapi dari segi material sama duit. Ya sama beli. Cuma kamu pergi cuma gara itu, habis itu kamu dapetin lagi kerjaan yang sekarang. Iya, cleaning, bener-bener pure cleaning. Lah itu apaan? Oh, cuma ngecek-ngecek doang. Cuma ngecek doang, inspection. Lu mending Dan ngecek itu dong. kerjaannya beli gini nih, kekurangannya di roof access itu, misalkan gedung satu inspection kerja 2 minggu, nganggurnya 3 minggu, nunggu project lain. Oh, karena Gitu, nggak banyak Nggak project. continue, iya. Oke. Continue. Kalau cleaning terus ada. Nah kebetulan bos yang ini nih banyak proyeknya, jadi nyambung terus gitu. Kadang dia keteteran nih, malah dikasih ke perusahaan lain. Gitu ya. Nah, karena banyaknya Berarti request kamu lah. maksudnya sudah terjamin lah kamu di sini kan. Iya, Full time itu kan. Apakah cleaning window itu musim ngaruh nggak sih? Apa Musim ini kan sekarang lagi musim dingin nih. Apa nih sini spring? mau dingin, winter, spring atau summer, semua libas be. Tetap maksudnya dari kotoran tuh ngaruh nggak sih? Makin banyak job sama aja. Sama aja. Ya yang tadinya mungkin kalau musim panas pakai kaos gitu kan, Itu kan musim cuma- dingin pakai jaket. Itu kan gitu. cuma gini kerjanya doang ya, ekosistem Iya. kerja. Tapi dari segi orderan datang itu nggak ngaruh ya? Gak ngaruh karena mereka biasanya kontraknya 2 tahun. Satu building 2 tahun. Kontrak 2 tahun tuh selama berapa bulan kamu harus ke sana? 6 bulan sekali. 6 bulan ke sana harus ke Iya, Oke. berarti 4 kali. Mereka bayar langsung gini. Nggak bayar langsung pada saat invoice kan ya? Malahan aku malah ditawarin jadi supervisor di Canberra tapi Asik tuh. ya cuman ntar dulu lah, tahu pengen di sini dulu, masih betah ya. Mungkin next time ya. Nih kalau Canberra kita kan nggak bakal bisa ketemu, susah. Paling pas ke Snowy Mountain gue mampir tempatnya Jis. Tapi enaknya Canberra kamu bisa ke Snowy Mountain gampang Jis. Iya sih beli, cuman setahun sekali lah beli. Mending di sini kerjaan Belum banyak. ada apa. Canberra, aduh. Aku cuma sana nginep doang dan ngerasa I don't think I can live in this place. Bagus buat jalan-jalan, Iya. not for living. I don't know, it's for me, buat saya, bukan tanpa maksud menjelekkan. Aku soalnya udah biasa hidup di sini kan. Tapi bisa 2 kali lipat katanya bayaranku di sana kalau aku jadi supervisor. Enak dong. Nggak tahu, aku lebih betah dulu di sini nih beli. Nggak tahu, kalau aku sih betahnya karena banyak restoran Indo. Karena mungkin aku rentnya murah. Iya, kamu bayar 2 kali lipat juga. Spend rent kamu sono nggak ada yang, sono nggak tahu ada yang jual, ada yang rental kamar kali, ada kali orang Indo jualan kamar juga Chris. Mungkin. Kan banyak orang Indo juga tinggal di. Tapi di Canberra katanya ya mau nyediain sih, rumah mau disediain. Buset, dari rumah disediain kan enak banget tuh. Iya. Duit Cuman aku 2 kali lipat. nggak ambil lah. Masih pengen ngobrol sama beli ini. Iya, iya, gini-gini nih.
Nah, Jis, paling penting nih, nomor 2 paling penting. Kalau orang yang pengen mau jadi kayak kamu, resiko udah tahu nih, karena resiko ini like he said is high risk kan ya. Betul banget. High risk, high income. Bener-bener kayak kripto. Orang gimana sih caranya? Caranya pertama ya, kalau tentuin dulu nih apa mau jadi di ketinggiannya itu mau apa, mau ngelas kah, kan ada tuh ngelas di Apa mau kayak kamu pertambangan, misalnya tukang cleaning window gitu. atau mau cleaning kah, atau mau maintenance AC atau apa gitu. Modalnya apa? Modalnya pertama punya skill dulu, entah itu cleaningnya atau ngelasnya atau maintenance gedungnya itu. Kalau cleaning skill Pertamanya. pasti banyak ya orang yang bisa, tapi gantungan itu perlu belajar dari mana? Nah itu dulu yang pertama. Nggak di mana cleaningnya belajar, dulu. ada ngajarin nggak? Kalau di Indonesia banyak beli sini yang ada. tongkrongan komunitas pencinta alam itu kan, itu bisa tuh cara-cara turun naik gitu itu Orang latihan kayak dulu. aku misalnya nggak tahu apa-apa, nggak tahu cinta alam, aku nggak pernah manjat gunung, aku nggak pernah I don't know anything about anything gitu kan. Gimana caranya? Saran aku sih coba-coba dulu climbing gitu kan. Oh, climbing. Ngebiasain. Rock climbing itu ya? Rock climbing biar aku gak takut ketinggian, tapi ketika nyoba gemeter. Dan udah ngambil license 1.700 di cancel. Ada yang sampai pulang. Kenapa? Ngambil license, ngambil pulang ya gara-gara ditontonin kasus apa gitu. Kasus Takut dia. jatuh dari ketinggian udah parno duluan. Oh, Jadi ya harus minimal udah nyoba rock climbing, terus ketinggiannya mungkin 12 atau 15 meter, lihat ke bawah gitu kan, dengan modal tali gitu kan. Ya itu dulu aja soalnya dulu. banyak orang yang kayak aku, Jis. Nah sekarang yang nonton pasti aku yakin nih, tinggi, nggak tinggi amat gitu, meremehkan kan yang tadi dibilang. Tapi pada saat kenyataan apakah bisa nggak gitu? Pengalaman aku beli. Aku pernah kerja di Jakarta cleaning juga, abseiling juga. Kesini latihan cuman ya 10 meter mungkin ngambil license ya, cuman 10 meter. Pas kerja hari pertama 42 lantai langsung. Gila. Aku yang biasa kerja itu mau cancel ke bosku, mau angkat tangan beli, tapi belum pernah kan ya. gemeter beli asli beli, megang tali. Kalau yang biasa begitu aja tiba-tiba begitu ya. Aku aja udah gemeter. Kan lu masuk biasa rock climbing. Betul. Tahu Aku aja yang begitu gemeter loh lihat Apalagi ketinggian orang yang 42 loh. Apalagi yang belum pernah. Iya. Waduh, ketinggiannya bener ketinggian ya, bukan ketinggian ngehayal nih beli. Ketinggian kayak sih sering ya. Atau ketinggian. Terlalu tinggi lah beli. Terus habis itu setelah udah pede nih, Udah pede nih, biasalah gimana caranya ascending, gimana caranya descending. ascending, nggak Iya. dibaca cuy. Terus gimana caranya transfer rope dari tali ke tali gitu kan. Berarti mesti belajar ngikat dah ya. Iya, simpul-simpulnya. Simpul pramuka itu kan ya. Iya, betul. Oh itu di situ dipakai ilmu pramuka ya. Betul beli. Tapi di pekerjaannya cuma berapa simpul ya? Paling 5 lah. Berarti terlalu sekolah di Indonesia pelajaran kemarin itu nggak kepake, selain pramukanya kepake sama Cita alam ya, mapalanya. Aku Justru ekstrakurikulernya lebih pengaruh di kehidupan kamu sekarang daripada biologi, fisika dan macam-macam Iya. itu. Matematika lah. Gak guna beli. Matematika guna lah. Buat ngitung duit. Iya kan, untuk duit kan. Kalau biologi dan yang lainnya nyambung ya. Aku kan di Mapala tuh diajarin 12 simpul. Yang kepake di sini cuma 5. Di license internasional loh. Di Mapala 12 simpul aku harus menguasain. Di sini cuma pakai 5. di dunia nyata kerja ini. Jadi pencinta alam di Indonesia udah bagus banget buat start buat kerja beginian gitu kan. Nah, jadi buat orang yang nonton nih, tanpa maksud mengguruin, ini kalian ambil banyak ekstrakurikuler, banyak juga tuh. Sekolah kan mesti wajib. Iya. Ekstrakurikulernya yang paling banyak kan. Lebih wajib ya. Karena kayaknya dunia kerja itu memakai banyak yang ekstrakurikuler. Oke lah, Mapala, Sispala tuh kan jatuhnya kayak dia jatuhnya Spiderman. Tapi yang kayak semacam ekstrakurikuler atau kayak BEM, Iya. itu dipakai loh tuh, kan soft skill itu. Iya. Soft skill itu dipakai di dunia nyata lebih pasti daripada pelajaran. Kecuali kamu menjadi ilmuwan. Jadi dosen lah itu perlu lah. Dosen. Nah, IPK. Kalau buat yang pendidikan ya. punya yang biasa-biasa
soft skill kamu kita berkomunikasi itu penting juga sih. penting banget. Selain itu apa? Habis license, Ya license juga kan di sini ada berapa ya? 4 kalau nggak salah. kamu 2 tadi. License pertama Irata. yang internasional itu. Kemudian yang kedua ada namanya high risk license. Ada lagi itu. Ada lagi. Itu Habis duit juga tuh. itu 250. Oke, terus $250. Habis itu ada white card. white card berarti kayak orang mau kerja pembangunan Kuli, dong? iya betul. Oh, kamu bikin gitu juga? Iya. Berarti kamu bisa Tiga kerja di license. sini. Iya. White card, general ya, itu general white card, terus work height sama irata. 3 license itu yang diperluin. 3 license dibutuhkan. Terus next stop 3 license, udah tinggal nyari kerjaan. nyari alat dulu lah. Oh, nyari alat, nyari kerjaan, baru tes nyali. Kalau kerja kamu tuh tes nyali, bener serius tes nyali. Misalnya kalau ngeliat dari balkoni sih kayaknya nggak serem ya, tapi kalau misalnya kita gelantungan tuh kayak beda. Wah, beda banget. Adrenalinnya pasti berbeda kayak. Dan temen kerjaku 3 orang cewek. Wah, berarti ini kerjaan Cewek. kita nggak bisa ngomong, bener-bener. Cewek orang Kolombia. Linda, Laura, Tatiana. Wih, Mungkin next time bisa lah. namanya diundang warrior kesini. semua. Tinggal Bisa next time Cassandra itu. Next time kita undang ke sini ya kan. Boleh. Aku bahasa Inggrisnya masih agak terbata-bata. Aku diajarin bahasa Kolombia itu. Muy hermosa gitu kan. Aku cuma tahu satu, Tiamor. Oh, siap. Muy hermosa, mi amigo. Amigo ya, temen kan ya. Iya. Terus Jadi kalau datang ke site, hola mi amigo. Gitu. kebanyakan mereka ramah-ramah loh. Iya. Dan kita termasuk, mereka kan pendatang juga kayak kita. ya kan, jadi otomatis nggak. Tapi di dunia kayak gitu kan orang Australia banyak kerja. Gak ada. Aku belum pernah ketemu orang Australia. Berarti kalau nggak ada, jangan-jangan itu masuk di list tuh. Kan biasanya list menjadi permanent resident itu suatu kerjaan yang jarang diambil pekerjaan orang Australia sebenarnya. Bisa jadi ada peluang PR ada. Ada, gimana? Oh, kamu udah pernah nanya? Ada, tapi di level 3. Oh, berarti dia harus sampai level 3 dulu. Iya. Ntar jadinya pakai visa apa nggak tahu. Mungkin disponsorin. Oh, sponsorin langsung. Sponsor. Emang ada di list Gak ada sih, mungkin sponsor kerja ya. dari sponsor kerja? Oh iya, dapat Iya. PR, bisa. Dapat PR. Sama kayak orang joinery, Iya gitu. kayak tukang-tukang itu kan. Nah, kamu masuk tukang ini sih, mantap. Nah, yang paling penting nih, ini yang paling penting, orang pasti nanya-nanya dari tadi nih, duitnya berapaan sih kerja kayak gini? Karena kamu modalnya lumayan gede, beli alat-alat 3.000-an, sama license habis lah 5.000 habis. Iya, ditanya duit nih, ada pajak gak ya di sini? Badan pajak. Di Indo kan nggak nyambung pajak kamu di sini. Bu Sri Mulyani. Kamu kan pajak kamu langsung otomatis kepotong, cuy. Emang di Indo nih. Gimana? Sampai kamu bisa seperti sekarang ini pasti aku yakin nih buatnya gede, bro. Iya. Tabungan kamu gede karena semua Buat aku sih gede, Bli. income kamu udah dibayar semua sama Uber. Sekarang tuh pure saver. Iya. Itu kamu dibayar kayak gimana sih? Dibayar berapa sih? Kerjaan kayak gini belum tahu. Level 1 kan ya? Level 1 itu baru kita pertama turun. Kemudian juga diajarin. Maksudnya diajarin itu mungkin ketika yang udah pro itu setahun 2 tahun satu drop itu mereka bisa setengah jam gitu. Kalau kita masih sejam karena lama kan baru ini apa gimana cara bersih awal-awal ya, awal-awal dikasih 45. Baru mulai 45? Baru mulai. Gila. 450.000 baru mulai. Sejam. Nggak tahu, masih lambat tuh. Orang lain setengah jam, kamu 2 kali lipat lebih lambat ya. Iya.
Terus naik lagi tuh. Ntar, naik lagi. kalau udah mulai lancar. Ya, ke 55 bisa. 55 bro, 550.000 per jam. Bisa juga sampai ke 60 kalau level 2, 60 ke atas. Itu level 2 tuh. Iya. Berarti 1000 jam kan untuk mendapatkan level 2 itu. Iya. Setelah lewat 1000 jam level 2, jadi Range-nya dari 60 awalnya sampai 80. Level 1 sampai up to 60. Enggak, sampai 55 lah. Berarti $550, 550.000 per jam. Per jam. Itu berapa jam kerja sehari? 8. Coba aku tuh. 55 kali 8 berapa? 8 kali 5, 50 aja, pasti beli biar gak susah. Jangan pakai kalkulator kan nggak masalah. 55 kali 8 4.400.000 satu hari coy. Gila, kamu kerja 5 hari. Aku kerja 7 hari lah, spesial aku. Sabtu Minggu aku hajar. Double dong. Enggak, Oh, karena flat rate aku ya? yang minta. Oh, kalau dikasih sama dia? Kalau dikasih ya aku Plus minta 1,5 lah. dong. Woi, plus dong. Iya. Ini kalau standar aja nih ya. 30 juta satu minggu itu saving itu bangki. Oh my god. Itu kan kalau yang 50, lihat yang 55. Pengusahanya kalah bro. Aku masih di 45. Kan beda tipis. Iya. 45 aja itu saving 45. Hitungin gajinya orang tuh. 45 kali 8 kali 7. 2,5 bro. 2,5 seminggu kali 4. Kali 4 10.080 sebulan. Saving itu 10.080 sebulan. 100 juta sebulan. Tukang pajak. Cari dong. ABN aku dilacak ini. Nggak masalah, EBN kan nggak masalah. Di Indo ya, maksudnya di Indo. Nih di Indo cari dong pajaknya gede nih, gaji 10 juta, 100 juta per bulan. Gede banget ya. Iya. Itu baru level 1. Level 2. Level 2 itu Aku siap-siap range-nya ngitung. 60 ke 80. Untuk mendapatkan 80 anggaplah berarti udah 2000 jam ya. Iya. Berarti setiap naik tuh berarti naiknya 1000 gitu ya. Enggak, 1000, 2000. 1000 jam untuk level 2. Terus Dan 2000, dari level 2 ke level 3 nya 2000 jam. berarti untuk naik ke level 3 kamu harus 3000. Iya, 3000 jam. Oh. Berarti anggaplah 60 sampai 80. Nah. 80 kali 8. $640 coy, $6.400 per week. Week, seminggu. Oh, ini per hari bro. Oh, 60. Oh iya. Kali Hari. 7. Wah, 4.545 juta per minggu kali 4. 4 sebulan 17.000, hampir 18, 17.920. 170 juta lah. 179.200 per bulan. Iya. Level 3 ini mulai gini nih gua nih. Mulai menghayal. Level 3 120. $100 per jam. Iya. Buset dah. $120 kali 8. Satu hari 9.600.000 bro. Ya karena kalau ada misalkan beli level 3. Di site ada 10 orang. Mati 1 orang. Beli yang masuk penjara. Jadi penanggung jawabnya. Supervisi ya. Oh, level 3 itu supervisor. Iya, supervisor. Kalau level 2 Level 2 masih teknisi. teknisi biasa. Masih teknisi, Cuma senior doang. tapi cuman dia bisa rescue atau si level 3, hey itu 3 orang tolong awasin ya pekerjaan yang ini karena itu khusus misalkan gitu. Dia nyuruh si Tanggung jawabnya ini. Iya. Berarti orang yang kemarin jatuh tuh di penjara dong tuh level 3 ya. Enggak lah, orang dia yang mati. Penanggung jawabnya yang justru yang kena. Iya. Nih berapa tadi ini per hari? Gila 9. Kok jadi error? Kebanyakan pakai ngitung sini. Tadi berapa? 120 kali 8. 960 ya kali 7. 6.720 per minggu. 67.200 per minggu kali 4. 260.800 Per bulan. per bulan. Itu bersih lagi bangke ini, orang dapat si bangke ini. Wow. Itu bersih teks ya. Iya. Enggak lah, ABN.
Oh iya. Berarti klaim IBR. pajak ntar. Ya. Ya tapi kan udah aku ajarin caranya. Aku nggak bakal bilang ini di umum. Aku udah ajarin caranya dia. Gimana cara saving kalau ABR itu biar kalian itu nggak bayar pajak banyak. Karena dia WHV pajaknya jangan. tinggi. Ya, ntar disuruh ditilang lagi ya. Enggak. Jadi ngajarannya yang baik kok. WHV itu pajaknya tinggi. Jadi mau nggak mau daripada diberikan mentah-mentah ke government, mending dipakai buat aset dan lain-lain. Itu Ya beginilah. Sini ke sini diajarin. Jangan bilang nanti orang pada aku disalahkan itu ngajarin yang aneh-aneh. Udah, gila, tinggi banget tuh. Itu baru cleaner kan tuh. Iya. Kalau painting berarti ada level-level juga sih. Wih, painting lebih gila beli. Kan soalnya kayak lebih susah ngecat. Level 1 di udara. 55. Level 1 udah 55 dia. Kamu tadi Painting. Aku 45. Sampai ada Painting level 1 55. up to gitu 55 sampai berapa gitu. Bisa, mungkin kalau weekend diambil. Itu kamu juga weekend kalau diambil juga dapat 1.5 sebenarnya. Iya, sebenarnya. Sebenarnya ya. Iya. Cuman ya karena painting itu lebih susah, lebih Iya emang susah lah. logika ngecat tembok dibandingkan dengan bersihin kaca yang mendingan lebih gampang bersihin kaca. Kan tinggal basahin squeegee udah kelar. Iya. Kalau bersihin tembok, ngecat tembok kan rolling. Belum catnya kan kemana, ke baju, ke harnas. Iya, terus bau. Bau juga. Terus itu juga rolling lagi sekali, rolling lagi. Belum lagi di bawahnya harus dicetakin apa. Kalau ada mobil segala macam kan, aduh. Oh iya ya, resikonya gede banget ya. Kalau cleaning kan di bawah ada mobil ya cuekin aja kita. Iya, itu kan bersihin sabun. sendiri. Gampang. Tapi nggak pernah kamu ditrekin orang lain, bangke gitu. Oh, enggak. Malahan dia, halo. I'm never. Ada yang kayak gitu. Mereka kaget justru ya. Kaget. Ya bule pasti kayak orang bule kan nggak ada yang ngambil kerjaan makanya. Kayaknya nggak ada beli. Orang aku pas di City itu di Med City ngerjain itu pada Di mana? longo semua. Med City. Mid City tuh Westfield loh. Iya. Kamu kerja di Westfield? Iya, ngerjain tapi Banyak bukan banget yang orang- itunya. orang lihat di bawah. yang lalu lalang iya. Buset dah, diliatin semua. Iya, yang lewat. Terkenal. Ajis saya. Halo, say hello. Next time kalau kalian ngeliatin ada orang lihat di kaca, lagi bersihin kaca atau gimana di tengah jalan, kamu lihat ke atas, siapa tahu dia nih yang nongol nih. Teriakin yes gitu. Ntar aku dadah paling. Halo, fuck off. Berarti planning kamu ke depan Aku harus sampai level 3 itu udah target lah ya. target. Kamu bakalan minta Bakal buka perusahaan lah beli. PR tuh gimana? Kamu nggak Enggak. pengen? Aku Tapi mau ini sih PR. buka perusahaan. Tapi jadi PR. Ya udah beli. Kalau bisa punya perusahaan sambil bikin PR dulu jadi perusahaan lebih gampang soy. Iya sih. Lebih gampang. Aku kan dulu berawal punya perusahaan sebelum PR. Iya. Setelah punya PR aku ngerasain lebih gampang punya perusahaan jadi PR. Ya kedepannya mungkin rent to own cleaning lah. Boleh kerjasama di belakang ya. Gitu bro. nanti tahu-tahu ada branded kan, brandnya Iya. Trend to own Spider-Man. Ya bisa lah. Lumayan nambah gini sayap kan. Sekarang Bisa. aku pelajari dulu lah. Semua teknik cleaning yang seharusnya pelajari. Woi, Semuanya. karena apa namanya? Ya harus pro lah. Kerjain bersihin apa aja harus bisa gitu. Yang Bro. miring kah, yang rebahan kerjanya. Kamu bisa sampai saving 1.005 itu per minggu. Itu apa dalam waktu dekat pun gede banget tabungan. Iya. Mantap. Alhamdulillah beli. Bayangin awalnya dari apa ya, dari nggak punya apapun berangkat kan minjem sampai tuh Iya, kemarin minjem ke kalau teman. lihat nonton lagi nih minjem ke teman sampai sekarang jadi setinggi ini tuh gimana perasaan? Wah, alhamdulillah sih bersyukur beli. Kamu termasuk orang yang udah termasuk sukses loh. Bersyukur alhamdulillah. Pertama bersyukur banget beli. Asli bersyukur banget. Pertama bersyukur, yang kedua do the best, udah itu aja. Sudah biasa jangan Ya bersyukurnya macam-macam kan. Bersyukurnya kita kasih ke orang tua lah. Ada yang minta tolong kita bantu. Terus ya gitu-gitu aja paling. wah ini Dan paling
Aku mungkin kebanyakan self reward ya. Jadi Tapi emang wajar sih self reward. Iya sih. Kamu kerja sekeras kaban, kamu sampai hampir mati loh waktu itu kamu tabrakan. Iya sih. Oh belum cerita kita ya Belum, tabrakan ya. makanya aku pancing. Ini wajar kamu self Iya reward. betul. Gimana sih ngomong cerita kamu hampir aku- mati kemarin. Kemarin kerja dari jam 6 pagi, nyetir terus sampai jam 1 siang. Jam 1 siang makan, goreng telur, ceplok di rumah ya kan. Ngirit banget. Nah mau tidur nih, kagak tidur, malah nonton apa gitu kan. Harusnya tidur kan. Jam 5 rencana mau ngejar quest karena Quest ada Uber, plus kerja lagi, Uber. ya. Nah, tahunya di jalan mau ke tempat biasa nguber, biasa mangkal gitu kan di sana. Matahari dari sebelah kiri nih, anget ayam gitu beli sore. Oke. Jam 5 jam 4 lah. Ya sunsetnya itu Ya, lah. pakai jaket lagi kan. Hangat kan. Ini dibuka nih. Jendela. Iya. Waduh, angin sepoi-sepoi lagi. Angin nih. sepoi-sepoi, matahari anget, ngantuk. Duar. Apa kamu tabrak tuh? Honda Odyssey. Mobil. Honda Odyssey mobil yang jalan. lagi parkir. Mending yang lagi jalan beli. Mobil lagi parkir ngejugruk diem nih. Duar. Ini foto mobilnya kali ya. Aku Ntar tampilin foto mobilnya nih. dia tampilin di sini ntar. Itu mobil udah nggak bisa dipakai tuh. Langsung write off. Pride of itu di ya, Dijual wa lah itu justru dijual wa. dihancurin. Sama untungnya ada asuransi. Nah itu enaknya asuransi di sini. Keuntungannya. Mobil itu dibayar seharga pasar. Karena kan emang dasarnya perjanjiannya seharga pasar. Jadi ibaratnya nggak rugi-rugi amat lah itu. Tapi itu resikonya aku. Aku beli aku nabrak. Oke. Airbagnya keluar. Hah? Kamu separah apa nabrak? Lihat nih. Buset dah. Masuk badannya gitu. Itu pertama kali dalam Itu gimana rasanya tuh kamu pertama nabrak dan terakhir begitu? lah. Mau mati beli. Itu kan 3 hari kalau nggak salah. 3 hari sebelum aku ngambil license Irata itu. Oh, oke. 3 hari sebelum license itu. Heeh. Dadaku sakit beli. Karena kan seat belt. Seat belt aku kan mode kurir. Jadi gak ada yang ke bawah nih. Cuman sini doang nih. Gini tuh kamu. Dok. Sini kan kena nih. Ya. Ini nih dada ini nih. Jadi kalau kesentuh gini dikit sakit. Ini Pada saat harus itu? Iya. Sekarang? Sakit banget. Enggak, sekarang enggak. Udah aman. Aman. Sekarang disentuh gini. Aduh. Itu selama aku training nahan sakit gimana caranya si harness aku longgarin nih biar gak nyentuh biar gitu. dada. Tapi itu gak ada yang tahu beli. Jadi prinsipnya beli mungkin bisa ditiru lah. Ketika ada kebahagiaan, kesenangan, pokoknya happy itu kabarin lah orang rumah, orang tua, tolong doain dong, aku besok keterima kerja. Itu share lah ke mereka karena kebahagiaan. Kalau ketemu pahit, kamu sakit, kamu tabrakan, kamu jangan. Loh kan kebalik orang-orang bro. Jangan itu skip aja sendiri. Kalau saran aku begitu. Orang-orang kebalik justru orang Aku begitu. lagi galau mereka posting gitu. Oh enggak, aku enggak. Waktu itu aku tabrakan aja. Gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu, cuman temen kamar doang nih yang tahu. Cuman kamar, gue nabrak nih harus bayar segini ya kan asuransi murah kan lah segitu mah. Wah di mana? Tapi badan lu gak apa-apa, sakit sih ini. Ronsen gitu kan. Wah enggak lah, mahal besok training ini Irata. Udah bayar 1.700. Lo cancel gimana? Wah, bener gak lu kuat? Insya Allah kuat, bismillah. Gak ada yang tahu keluarga waktu itu. Gak aku kasih tahu. Kuat. Alhamdulillahnya kuat lolos. Buat yang nggak tahu sabuk pengaman versi kurir itu, ini sabuk pengaman nih dipasang di belakang, ceklet kan udah pasang, terus yang di atas ketarik ke depan, jadi kayak pura-pura kayak pakai sabuk pengaman, padahal enggak. Jatuhnya tuh enggak, tapi kalau polisi lewat kelihatan, di bawahnya nggak ada. Yang ganjal kita tuh nggak ada, jadi cuma depan doang. Kalau nabrak depannya pasti bakal mental. Iya, ini sakit. Tapi waktu itu Kena aja setir itu? bukan, kena sabuk. Oh kena sabuk. Gak tahu Terus sabuk itu, atau setir atau apa. atau Pokoknya airbagnya sakit nggak? aja.
Ya airbag ini darah dikit di sini, di hidung dikit. Itu keluar. keras, kena air itu keras ya? Belum pernah soalnya aku nggak tahu. Kan aku tidur Bli. Tahu-tahu bangun udah. Kayak ditampar kok kan? Buset, tertapar lagi tuh Bli. Kayak hilang dunia berapa detik gitu. Oh ya? Pas bangun gini ngeleleh. Ini mimpi apa? Oh, gue nabrak. Nabrak. Kamu pas nabrak apa nggak sadar kok? Enggak. Berapa detik doang. Wah, mimpi nih. Wah, ini sakit nih. Keluar. Ada nenek-nenek. Rame. Are you okay? Are you okay? Please, don't speak to me, please. Be quiet, please. Aku nyuruh diem loh, gak mau ditanya itu. Sakit banget. You need ambulance? Oh, please stop, ma'am, please. Udah. Habis itu langsung telepon, Bli, aku nabrak. Kok bisa menabrak kamu? Itulah Ya, petualangan. namanya juga jalan hidup lah ya. Iya. Kamu pernah melewati masa apapun, Jis. Waduh. Makanya diberikan jalan yang bagus, Jis. Dan kamu tabah menjalani itu, makanya. Iya, makanya itu. Orang tuh kan banyak yang dapat coba dikit give up. Give up, oh iya betul, Bli. And if you give up, kalau misalnya kamu give up, kamu nyari jalan lain, Misalkan pulang gitu ya, atau enggak atau ke yang kayak yang kitchen atau segala macam itu, kamu nggak bakal dapat kayak sekarang. Iya. Kayak aku bilang, kalau kamu kerjaan yang kontrak, kamu nggak ada waktu buat nyari ekstra kayak Betul, Bli. Wah. kerjaan kan belum tentu dapat itu kerjaan. Jadi window cleaning segala macam, kamu nggak tahu apa-apa tuh awalnya kan. Iya. Nyari informasi butuh waktu. Kedua, nyari license cetek bangnya itu butuh waktu. Betul. Ketiga, udah lulus pun kamu nyari kerjaan pun susah, belum tentu dapat. Iya. Tapi untungnya di grup itu banyak sih, Bli. Iya, tetap aja kan butuh waktu kan. Butuh waktu buat nge-chat segala macam, wawancara lah. Lebih gampang nih kalau kerjaan kamu yang fleksibel. Makanya gitu. Makanya kalau ada pahit-pahit nih udahlah cukup pendem dari sendiri gitu. Dia langsung bilang, jangan bilang anak-anak ya. Aku pun mikir, kenapa? Baru tahu deh kayaknya, rasanya Ya, ada filosofinya ternyata di belakang. iya, jadi ya buat yang derita mah sendiri aja lah gitu. Kalau yang Tapi buat kadang-kadang orang seneng-seneng, suka yang ngupload seneng-seneng tuh dikira itu kan di The Rock lagi di sini-sini kan ngupload bagus-bagusnya doang di Sydney. Iya. Pahit-pahitnya nggak diupload. emang begitulah, Bli. Kalau ngupload ke pahit-pahitnya kan dikira cengeng kita, kedua Kira kita mau pengen dibantu lah, apalah. enggak. Kalau kedua aku mikirnya, ya ngapain juga aku nge-share kayak gitu kan. Jeleknya hidup sini pasti satu. Buat yang malas Hidupnya aja keras. sih. Iya sih. Orang biasa di Indo gampang. Boring sini. Kalau Kerja kamu sih kan emang dasarnya di Indo udah kerja keras. kerja keras kan. Majority kan yang kesini enggak kan. Iya. Betul. Majority kan hidupnya lempeng-lempeng aja. Tiba-tiba kesini jadi kayak kamu di Indo kemarin gitu. Ya kaget lah mereka gitu. Pasti. Sedangkan orang banyak pamer gajinya gede-gede. Ya, kayak kamu bilang gaji kamu gede-gede, tapi tahu nggak tuh risikonya kayak beginian? Iya. Nyawa. Tahu nggak itu resikonya untuk mendapatkan kamu seperti itu? Kamu pernah melewati apa ya di sini kan? Mereka nggak tahu. Mereka tahunya cuma Duitnya aja. kita kan share itu doang. Ada yang kita share kan? Karena kita nggak butuh mereka tahu kita. Iya. Betul, Bli. Tuh gitu, Jis. Dalam ya, Jis ya. Wah, dalam banget, Bli. Pokoknya bagi yang mau join untuk jadi Spider-Man, ya belajar dulu. Ya minimal rock climbing nyobain lah. Kalau misalnya ada terus ada orang yang pingin udah hampir semua nih kayak kamu lah, orang udah mapala segala macam, terus pingin nanya itu, misalnya nanya ke aku nih, aku bisa kasih nomormu? Ya langsung aja messenger? ngambil ini kursus Irata yang tersedia di mana, waktunya kapan, udah booking, bayar. Itu bisa di share nggak di link ntar? Bisa. Ntar ada kita taruh dua linknya Iya, di Irata. deskripsi. Kalau kalian yang ngerasa udah siap nih, Irata bisa langsung .org ya. Kalau yang daftar ke sana ya. Iya. Kalau yang belum, ya pasti bilang sama dia, mending kamu biasain dulu. Aku Biasain kayak nggak ketinggian. kayak aku nggak bakal ambil ya, walaupun meliur dengan gajinya sih meliur sih, terliur sih, cuma susah kayak. Apalagi fobia ketinggian kan, aduh, yang punya Aku enggak loh, aku bilang fobia ketinggian enggak. Aku tuh waktu masih SMA waktu kuliah kan ngambil jurusan dari telekomunikasi tuh.
Aku masang antena di Telkomsel itu, Jis, Wow. manjat itu. Lumayan. Itu kan tinggi kan, terus sono kan begini anginnya. Tapi itu beda dengan kayak ginian. Aku belum tentu berani bisa kayak kamu kerjaan sekarang, walaupun aku dulu biasa naik turun kayak monyet kayak gitu. Iya. Ya intinya apalagi yang misalkan sekarang ada punya skill ngelas nih kan. Oh itu Itu lumayan tuh. sambil ngelas di udara. Iya, kan Gila. ada tuh. Yang benar ngelas-ngelas antena lah, atau ngelas apa gitu. Oh, tapi kayaknya kerjaan juga nggak banyak nih. Emang banyak kerjaan gitu? Ya, dia ditambang sebenarnya. Kebanyakan ditambang. Oh iya, keuntungan tambangnya. Ya, dan bersih cleaning juga gak mesti gedung, ada juga cleaning yang di pertambangan minyak tuh, yang di tengah laut. Kan suka tiangnya suka kotor tuh kena kerang atau Berarti apa kamu itu. bersihin barnacle itu. Iya, bersihin besi-besi yang Kamu pernah dengar kerjaan gitu? Itu duitnya ada. beda dong. Gede banget, Bli. Banget lah itu ya. Banget lah. Tapi hidupnya kamu di laut. Iya. 7 bulan mungkin nggak ketemu orang lain. Ngembang-ngambing gitu kan. Iya. Buset dah, tapi kalau ada pernah dengar. Pernah dengar sih. Kamu mau nggak kalau ada kayak gitu? Oh, ajar Bli. Wih, ini nih orang seperti ini nih mentality. Ajar, Bli. Contohlah mentality seperti ini. Ya karena apa ya? Sama aja. Waktu yang kita pakai sama. Kerjaan cleaning juga, gelantung juga, ya mendingan cari yang duit gede. Itu bukan cuma resikonya kau jatuh kan kaya, tapi ada hiu. Iya yang sih. kamu itu kan takut kan bro? Kamu nggak takut sama samudra? Semua ciptaan Tuhan kita berlindung ke Tuhan aja, Bli. Pasrahin aja udah. Ya Tuhan, saya niat baik, mau bantu orang tua, biar gak nyusahin orang lain. Saya mau kerja biar bisa cari makan sendiri, udah itu aja. Nanti Tuhan bantu kok. Orang kita niatnya kerja bukan untuk pura-pura, untuk apa hura-hura. Orang kita kerja cuman agar gak nyusahin orang, itu aja. Kelar semua di cover. Ih, Asli, Bli, ih. asli. Langsung aja minta sama yang Dalam punya. nih di susah kalau ngomong sama dia nih Pak Haji nih, calon Pak Haji nih. Amin. Bentar lagi bakal naik haji dia nih. Gitu aja, Bli. Pasrah aja lah udah, bismillah gitu kan. Ya Tuhan, aku mau kerjaannya ini, udah yakin pasti ada jalannya. Top lah pokoknya, Bli. Top. Itu kan Bli juga yang ngajarin Kak. Bli. Enggak lah. Jangan lah kan, ntar orang tahu orang tuh taunya aku anak kecil bro. Emang image yang aku bangun seperti itu di belakang itu kan Kita masih yang anak kecil tahu. juga gitu. Ya, gitu lah, Bli. Anyway, thank you banget nih Jis. Iya, sama-sama, udah datang Bli. kedua kalinya ke Podcast. podcast Rain TV. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, tolong dong di subscribe. Subrek. Karena kebanyakan yang nonton nggak ada subscribe. Itu video podcast sampai 40.000 tapi subscriber cuma 2.000. Jauh banget. Dapat dari mana tuh view? Dikira aku beli view padahal nggak pernah. Anyway, thanks banget. Semoga makin sukses. Semoga cepat Amin, mencapai tujuannya menjadi PR atau punya company sendiri atau level 3 atau rent to own Windows Spider-Man gitu kan. Kita siap membantu. Jos lah. Thank you Jis. Sama-sama, Bli. See you in Thank the so next much. video guys. Tada.